Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bertemu pada kesempatan pagi hari ini. Eh, Semoga kita semua diberikan kesehatan. Ya, jadi mohon maaf, Mas Mbak, saya tidak bisa menemani bertemu langsung dengan pertemuan di kelas. Ya, kesempatan hari ini terpaksa dengan Zoom. Oke, sebelum kita mulai, mari kita awali bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga diberikan kelancaran dan kemudahan. eh, Pertemuan pada pagi hari ini tentang pengantar statistika. Jadi, Mas Mbak, ini adalah di pertemuan setelah UTS ini kita akan lebih banyak fokus kepada materi yang berkaitan dengan kuantitatif research atau metode kuantitatif, sehingga nanti akan sangat berbeda dengan apa yang kita diskusikan di saat pertemuan sebelum UTS. Ya, jadi mohon nanti Mas Mbak bisa aktif. Saya akan mencoba untuk membuat apa namanya interaksi tetap terjadi walaupun kita dengan Zoom. Saya akan memanggil beberapa nama itu ya untuk membantu saya membacakan materi supaya kita sama-sama involve gitu ya di dalam kegiatan pembelajaran ini walaupun online. Ya, baik. Bagian kuliah pagi hari ini akan kita bagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah kaitannya dengan materi pengantar statistik. Yang kedua nanti kita akan sedikit evaluasi terkait dengan UTS. Baik, oke. Jadi yang pertama berkaitan dengan statistik nanti kita akan diskusikan. Tetapi sebelumnya juga saya perlu mengingatkan bahwa mohon mahasiswa tetap meluangkan waktu secara khusus untuk mengikuti kuliah ini. Eh, Juga nanti mohon bisa aktif begitu ya. Eh, Kalau nanti saya memanggil tidak ada respon ya mohon maaf nanti kehadirannya tidak bisa saya catat. Insya Allah nanti di rekap Zoom saya akan sudah ada nama kalian gitu ya. Jadi tidak perlu mengisi daftar hadir. Nanti insya Allah akan sudah bisa muncul di sana. Eh, Syukur-syukur kalau teman-teman sudah membaca dulu materi yang sudah saya share melalui Spada. Oke. Nah ini saya terus terang agak terkejut juga. Ternyata ada kelas lain yang berbarengan yang tadi malam sampai dengan tadi malam itu tidak ada konfirmasi bahwa ada kelas yang lain. Ternyata pagi ini ada teman-teman beberapa yang mengikuti kelas secara paralel. Mohon maaf, saya betul-betul tidak tahu. Baik, kita mulai, nggih, Mas Mbak. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Mas Mbak, pada saat kita belajar tentang statistik, nanti kita akan dihadapkan dengan beberapa fungsi, itu ya. Statistik itu untuk apa sih itu ya? Statistik itu nanti akan bisa kita gunakan untuk mendeskripsikan. Mendeskripsikan itu artinya apa? Untuk menceritakan ya. Menceritakan apa? Menggambarkan ya tentang sebuah fenomena atau meramalkan ya. Misalnya sekarang itu tren jumlah penduduk kita pertumbuhannya berapa? Dan yang ketiga mungkin kita bisa mengambil kesimpulan juga dari fenomena yang ada. Nah, gambaran yang di sebelah kanan ini gambaran yang saya kira sangat sangat relevan dengan apa yang terjadi di sekitar kita, yang kita itu sehari-hari berurusan dengan statistika. Eh, Bayangkan Mas Mbak kalau kalian itu akan membeli makanan melalui aplikasi GoFood gitu ya. Mohon mohon maaf saya menyebut merek, nggak apa-apa ya. Atau Shopee Food gitu ya. Nah, apa yang biasa menjadi tolok ukur dari kalian untuk oh ini makanannya enak ini? Itu apa kira-kira? Nah, di sini dicontohkan di dalam kartun ini adalah bahwa makanan ini enak karena mm, memenuhi 95% tingkat kepercayaan, misalnya seperti itu. Ya, seperti halnya kalau saya memesan GoFood itu, saya diskusi dengan istri, dia akan menyarankan kalau beli yang ini Mas, yang ratingnya 4,8 gitu ya. Seperti itu. Lalu reviewnya berapa itu ya? Reviewnya sudah ada sekian gitu ya. Nah ini itu terjadi di sekitar kita. Oke. Nah, eh,
Ada contoh yang lain ya, mungkin berkaitan dengan apa yang terjadi di dalam kejadian di tahun 1954. Ini mirip dengan apa yang terjadi dengan kita di saat dulu tahun 2020 sampai dengan 2022 kita mengalami yang namanya pandemi COVID gitu ya. Eh, di saat itu, di saat pandemi itu, di saat yang bersamaan juga lalu mereka orang-orang di bidang kesehatan mengembangkan vaksin mirip sekali dengan ini dan di dalam kondisi eh, vaksin yang dikembangkan untuk eh, kasus polio di tahun 1954 ini 400.000 anak-anak itu mendapatkan diuji coba ya untuk melihat seberapa tingkat keberhasilan dari eh, vaksin ini. Nah, jadi untuk menentukan bahwa ini bisa diandalkan atau tidak itu menggunakan metode statistik. Jadi berapa persen misalnya ya yang memang itu efektif dan seterusnya dan seterusnya. Nah, persis dengan apa yang terjadi di saat pandemi dulu kita bisa tahu bahwa secara simultan, secara bersamaan itu industri kesehatan itu berkejaran dengan waktu untuk mengembangkan vaksin itu. Jadi mereka bikin bukan langsung diterapkan, tetapi diuji coba dulu dengan beberapa orang atau beberapa sampel dan sebagainya. Kasus yang lain kita bisa melihat dari apa yang terjadi pada saat pilkada atau pilpres ya. Yang ini sekarang akan ramai adalah pilkada untuk memilih gubernur ya. Eh, Kurang lebih 2 pekan lagi ya secara serentak nasional kita akan melakukan pemilihan gubernur. Ya, ini sama siapakah yang kira-kira akan menjadi gubernur di sana. Nah, ada metode polling. Jadi polling itu untuk menghitung menghitung kira-kira seberapa besar kemungkinan ya, kemungkinan. Jadi ini kan sebelum pilkada ya, jadi sebelum pemilihan, polling ini diadakan untuk melihat seberapa besar kemungkinan seseorang calon itu atau pasangan calon itu akan menjadi eh, menang gitu ya. Nah, kalau nanti itu terjadi setelah pilkada, nah nanti ada namanya adalah eh, hitung cepat, quick count. Jadi teman-teman mungkin masih ingat pada saat dulu pemilihan presiden itu, eh, walaupun perhitungan itu belum selesai 100% suara dihitung begitu ya, baru misalnya 50%, tetapi melalui analisis statistik itu kita sudah bisa memprediksi bahwa sebenarnya Presiden Prabowo itu bisa dinyatakan menang. Kenapa? Ya, karena ada metode-metode tertentu berkaitan dengan itu. Jadi mereka menghitung sampel, mereka menghitung partisipasinya berapa dan sebagainya. Jadi ini namanya adalah quick count. Itu setelah eh, pemilihan selesai. Ya, kalau pemilihan belum selesai tadi namanya adalah polling atau jajak pendapat saja untuk memperkirakan. Nah, contoh yang lain ini terjadi di saat tahun 2006. Mungkin kalian masih sangat kecil ya. Barangkali kalian ingat peristiwa, terutama untuk teman-teman yang tinggal di sekitar Jawa Tengah, Jogja, Klaten dan sebagainya. Ya, ada ada peristiwa di tanggal 27 Mei itu kita mengalami gempa bumi yang sangat besar, yang episentrumnya itu ada di Laut Selatan, dan itu betul-betul merusakkan eh, cukup banyak struktur bangunan, baik rumah maupun dan lain-lain ya. Nah, di sini dijelaskan bahwa populasi masjid rusak ringan itu berada pada rentang antara 88% sampai dengan 97% dengan tingkat kepercayaan batas konfidensi 90%. Nah, maksudnya apa ini? Nah, nanti lalu akan dianalisis dengan sesuatu metode yang namanya uji hipotesa. Ya, jadi sampai di sini dulu mungkin kita kita tidak belum cukup apa namanya belum perlu nanti untuk apa itu sih uji hipotesa dan sebagainya itu nanti kita akan lihat di pertemuan berikutnya. Jadi ini hari ini kita akan pengantar saja, jadi hanya sebatas yang ringan-ringan dulu. Oke. Nah, saya sekarang akan minta tolong silahkan supaya tidak ngantuk ya. Mohon bisa dibantu teman-teman dari kelas A ini saya akan panggil Mas Fendi Eka Febriatna. Mohon bisa dibantu untuk membaca slide ini. Monggo Mas Fendi.
Mas Fendi. Oke, ya, baik. Maaf Pak, agak telat. Ya, silahkan Mas Fendi. Mas Fendi Eka. Eh, Tunggu Dibaca, Pak. Mas. Silahkan, Mas. Pengertian statistika. Statistika itu merupakan data, informasi atau hasil penerapan dan pengolahan tentang data. Statistika berasal dari bahasa Latin yaitu statisticum, ilmu pengetahuan tentang perencanaan, pengumpulan, pengorganisasian, penyajian, analisis, dan interpretasi data untuk membantu pengambilan keputusan yang lebih efektif. Analisis statistika merupakan proses pemeriksaan, pembersihan, transformasi, dan pemodelan data dengan tujuan untuk menentukan informasi yang berguna serta membuat kesimpulan seperti bahan pengambilan keputusan. Ya, terima kasih banyak Mas Fendi, luar biasa ya. Ya, Eh, Pak. jadi ini yang nanti akan lalu kita perlu membedakan bahwa ada pengertian yang fundamental yang kita harus pahami. Jadi istilahnya saja harus paham gitu ya. Apa itu statistik? Apa itu statistika? Apa itu matematika? Apa itu matematika? Kalau di dalam bahasa Inggris itu ada matematik dan ada mathematics. Di dalam bahasa Inggris itu ada statistik, ada statistik. Jadi bedanya hanya satu huruf ya. Kalau bahasa Indonesia bedanya satu huruf A, kalau bahasa Inggris satu huruf S. Nah, statistik itu adalah informasinya, datanya. Jadi kalau kita tadi bicara tentang ini ya, angka-angka di sini adalah angka-angka statistik ya. 80%, 90%, 34% ini adalah statistik. Nah, sementara statistika atau statistik adalah ilmunya yang mempelajari tentang angka-angka, tentang data, tentang informasi itu. Ya, jadi kurang lebih demikian. Lalu analisis statistika tentu saja lalu adalah proses yang berkaitan dengan pengambilan keputusan itu. Nah, untuk mencapai hasil yang diinginkan tadi, kita akan nanti berurusan dengan terminologi yang lain seperti data analisis, ya, mengenai bagaimana mengambil data, memunculkan data dan sebagainya, summary of data, lalu probabilitas atau kemungkinan, the law of chance ya atau hukum dari kesempatan atau probabilitas tadi kemungkinan-kemungkinan lalu statistical inferences ya jadi nanti kita akan berkaitan dengan itu ya. Nah, bagaimana cara kita mendeskripsikan data atau memaparkan data? Nah, bayangkan kita mengambil satu penelitian yang datanya itu ratusan gitu ya, ratusan. Terus di situ datanya banyak sekali seperti yang ditunjukkan oleh oleh apa namanya gambar yang ada di kanan ini. Tentu saja kita akan kesulitan untuk menyimpulkan atau menarik makna atau maksud dari data ini apa sih sebenarnya? Data ini tuh apa sih maksudnya itu ya. Nah, oleh karena itu ada yang namanya eh, apa namanya? Kita bisa menggunakan satu cara eh, memaparkan data dengan cara dikelompokkan seperti ini. Bagaimana kalau data itu kita bagi menjadi laki-laki dan perempuan. Ya, jadi di dalam contoh ini adalah sebuah eksperimen di eh, apa namanya eh, Penn State. Jadi ini sebuah negara bagian di Amerika mengambil 92 pelajar, lalu dihitung berat badannya. Berat badannya itu diukur, ya. Nah, dikelompokkan menjadi laki-laki dan perempuan, dan itu pun juga bukan hanya sekedar dibagi laki-laki dan perempuan, tetapi diurutkan. Ya, kalau di dalam data ini belum diurutkan ya. Jadi ini masih ada 140, 145, 160, 190 dan seterusnya. Jadi hanya sekedar dibagi laki-laki dan perempuan. Tapi ini masih juga belum bisa memudahkan kita untuk mengambil kesimpulan apa maksudnya dari data ini gitu ya. Nah, di tahap berikutnya bukan hanya sekedar dibagi menjadi dua kategori laki perempuan, tetapi data ini lalu dibuat menjadi distribusi data. Jadi distribusi datanya kita munculkan di sana ya. Jadi yang
diurutkan mulai dari yang terkecil sampai terbesar itu ada berapa. Nah, jadi di sini keterangannya adalah getting right down to business, we draw a dot plot, one dot student goes over each student's reported weight. Maksudnya adalah bahwa setiap titik ini mewakili dari posisi berat badan si siswa tersebut. Nah, setelah itu berdasarkan dari data ini tadi ya, distribusi yang individual itu kita bisa juga mengenerate, membuat eh, menjadi dalam bentuk frekuensi, ya, interval atau frekuensi. Jadi di dalam frekuensi tabel ini ya, we are showing how many data points are around each value. Jadi kita bisa tahu bahwa di antara 100 itu ada berapa orang yang berat badannya sekitar itu. Nah, inilah yang disebut dengan gambaran seperti ini lalu disebut menjadi histogram. Ya, jadi grafik bar atau grafik bentuk batang seperti ini disebut dengan histogram. Nah, angkanya itu yang diwakili adalah yang berada di tengah-tengah dari histogram itu. Jadi di tengah-tengahnya angkanya di situ, itu ya. Nah, kalau kita lihat contoh yang lain, ya, ini adalah sebuah peristiwa di saat Perang Dunia. Itu ada yang namanya satu orang perawat itu namanya adalah Florence Nightingale, itu seorang perawat dari Inggris yang dia itu mengumpulkan data statistik di rumah sakit militer di Inggris sana yang menunjukkan secara umum gambaran dari data yang ada di sana. Jadi selama perang itu ada korban, ada pasien dan sebagainya lalu dia munculkan dalam bentuk seperti ini, radial aksis, histogram tetapi dalam bentuk bukan batang seperti tadi tapi seperti radial seperti ini. Nah, dia bisa menunjukkan bahwa gambaran dari jumlah korban dari waktu-waktu setiap bulan itu berbeda. Bulan Juli sedikit ya, bulan Agustus naik dan seterusnya, tetapi nanti yang paling banyak itu adalah korban terjadi di sekitar eh, Januari dan Februari, Desember, Januari, Februari. Mengapa demikian? Nah, mungkin bisa dikaitkan dengan kondisi situasi iklim atau cuaca di saat itu, bahwa biasanya di musim-musim ini selain orang rentan sakit itu juga musim dingin sedang pada puncaknya. Nah, yang kedua adalah nanti kita akan berkaitan, akan bertemu dengan istilah namanya probabilitas. Jadi ada definisinya apa kita harus tahu, lalu ada random eksperimen dan sebagainya, ada sampel. Nah, ini yang nanti kita akan bertemu dengan itu ya. Jadi saya kira teman-teman di saat dulu SMA masih ingat ya, pernah diajari untuk menghitung probabilitas dari sebuah koin seperti ini ya. Kalau kita punya satu uang mata atau uang koin itu ya, ada dua gambar yang biasanya itu yang satu gambar, yang satu angka ya. Kalau di dalam bahasa Inggris itu disebut dengan head and tail. Kalau dalam bahasa Indonesia kita sebut dengan gambar dan angka. Nah, itu berapa probabilitas munculnya gambar ya. Kalau kita lempar mata uang itu berapa probabilitas munculnya gambar. Nah, saya mau tanya dulu ini kira-kira masih ingat nggak teman-teman ini? Mungkin boleh dibantu dari kelas A tadi sudah, kelas C boleh deh Mbak Afifah Astuti ada? Ada, Pak. Ya, boleh Mbak dibantu Mbak Afifah. Eh, Kira-kira berapa besar kemungkinan munculnya gambar mata uang itu kan ada dua sisi ya, satu gambar, satu angka. Itu kalau kita lemparkan lalu kita tangkap itu berapa besar kemungkinan atau peluang kita mempunyai mendapatkan gambar. Monggo Mbak Afifah. Salah nggak apa-apa kok. Monggo. Kalau dilempar sekali ya, Pak ya? Iya, dilempar sekali saja. Eh, 0,1.
0,1. Oke. Ada yang bisa membantu yang lain? Mungkin Mas Rizky Wahyu dari kelasnya juga nih. Halo Pak. Mbak Afifah. Halo. Iya, Mas Rizky. Ya, tadi Ya, Mbak Afifah menjawab 0,1. Jadi kemungkinan atau peluang untuk munculnya gambar dari satu mata uang eh, satu koin gitu ya. Kalau kita lempar itu peluangnya berapa munculnya gambar. Mas Rizky boleh 50% Pak. 50% betul sekali ya. Yang betul adalah Mas Rizky. Kenapa 50%? Ya karena hanya isinya dua sisi. Jadi peluang untuk munculnya satu gambar itu adalah 50%. Nah, bagaimana kalau mata uang itu kita lempar dua kali? Nah, berapa peluang munculnya dua-duanya itu adalah eh, kepala atau gambar itu ya, dan seterusnya. Nanti kita akan berkaitan dengan itu. Nah, sekarang bagaimana jika itu yang kita lakukan adalah dadu. Dadu mempunyai 6 eh, sisi kan. Nah, 1 sampai 6. Bagaimana atau berapa besar peluang untuk muncul angka 6 ya pada saat satu dadu itu kita lempar. Nah, coba saya minta tolong sekarang dibantu kelas A deh. Mbak Miladia Nur Latifah. Monggo Mbak Miladia Nur Latifah. Iya Pak, gimana? Ini. Jadi kalau kita punya dadu, tahu dadu kan? Tahu. Tahu ya, itu kita lempar. Berapa peluang muncul angka 6? Berapa besar kemungkinannya kita melemparkan satu kali saja lemparkan. Berapa besar peluangnya? Pakainya persenan atau gimana ini Pak? Persen boleh, angka pecahan juga boleh. Kalau dari saya pribadi Mm-mm. 30% Pak. Oh, 30%. Oke, baik. Makasih Mbak Mbak Miladia. Eh, boleh dibantu mungkin dari kelas C, Mbak Amelia Rizky, boleh dibantu? Bentar Pak. Ya, silakan. Pak, suaranya agak macet-macet nih Pak. Saya ulangi ya. Ya, silakan. Suara saya masih jelas di sana? Oke, Mbak Amelia Rizky. Oke, coba kalau gitu teman yang lain aja deh. Satu Kelas, per ya, enam. satu per 6 ya. Bagus sekali ya. Jadi 1/6 Mbak Amelia Rizky. Jadi betul bahwa peluangnya adalah 1/6. Ya, jadi eh, bagaimana kita bisa menghitung itu ya? Angka yang kita cari adalah satu sisi, sementara ada 6 angka yang ada di sana. Jadi 1/6. Betul sekali, Mbak Amelia Rizky. Nah, eh, berikutnya lalu kita akan eh, minta tolong ya. Saya akan minta tolong nanti teman-teman untuk membacakan lebih lanjut ya. Jadi di sejarah perkembangan istilah estetika itu juga berkembang dari waktu ke waktu. Di saat abad 17 itu eh, muncul bahasa Latin statisticum negara ya sebagai nama lain dari negara atau terinspirasi dari negara. Lalu ditambah di saat abad 18 itu muncul di dalam bahasa yang lain ya statistik ya sebagai analisis data negara. Lalu di abad 19 itu bahasa Inggris ada statistik untuk ilmu pengumpulan data. Nah, sekarang itu ada lagi perkembangan yang dari bahasa Indonesia. Jadi eh, mungkin bisa dibantu membaca sekarang, monggo Mas kelas C, Mas Muhammad Anas Zidan Mubarok ada? Monggo Mas Muhammad Anas. Oke, tidak ada, baik. Marcel, monggo Mas Marcel. Marcel apa Mbak ini? Iya Mas Pak, Muhammad. gimana Pak? Oke, monggo dibaca Mas Marcel.
Ya, benar. Sejarah Silakan. statistika. Beagle 1961, statistika berasal dari kata state, status, yang berarti negara. Pada awalnya, statistika berkaitan dengan ilmu untuk angka-angka, keterangan atas perintah raja suatu negara yang ingin mengetahui kekayaan negaranya, jumlah penduduk, hewan peliharaan, hasil pertanian, dan modal. Terus yang kedua, sejak tahun 1700-an, analisis data data dilakukan secara deskriptif berdasarkan tabel-tabel frekuensi, kerataan, dan ragam untuk sampel contoh ukuran besar. Tahun 1800-an merupakan awal penggunaan grafik-grafik untuk penyajian data, seperti histogram, sejalan dengan penemuan sebaran kurva normal. State sama dengan negara, contoh USA, United States of America. Sudah, Pak. Iya, ya. Terima kasih Mas Marcel. Jadi bukan statis ya, states bacanya states bukan statis. United States of America. Jadi state itu negara memang ya, dan mengapa lalu muncul nama statistik karena dulu awalnya adalah untuk menggambarkan sebuah negara itu seperti apa. Jadi berapa jumlah penduduknya, berapa luas wilayahnya. Nah, data-data itu disebut dengan statistik. Awalnya dulu hanya demikian, tapi lalu berkembang dari masa ke masa, kompleksitas informasi yang bisa kita tarik dari sebuah angka itu menjadi berkembang. Nah, inilah yang tadi saya sampaikan bahwa awalnya itu hanya bicara tentang jumlah penduduk, luas negara, dan sebagainya. Eh, Boleh dilanjutkan lagi membaca, monggo dari kelas A sekarang, nggih, Mas Nabila Eki. Nggih, Mbak Nabila Eki, monggo silahkan dibaca. Halo, oh, tidak ada. Oke, Mbak Ratih Ayu ada? Mbak Ratih Ayu? Saya, Pak. Mbak Ratih Ayu silahkan dibaca, Mbak. Saya dibantu dibaca ya. Silahkan Baik, Mbak Ratih. sejarah statistika. Awal perkembangan statistika induktif terjadi pada peralihan abad ke-19 ke abad 20 dengan Karl Pearson 1857 sampai 1936 sebagai pelopornya. Statistika induktif mulai berkembang pesat setelah R.A. Fisher 1890 sampai 1962 menulis paper yang sangat terkenal pada tahun 1922 yaitu On the Mathematical Foundation of Theoretical Statistics. Fisher memperkenalkan istilah specification untuk mengidentifikasi 3 problem yang muncul pada reduksi data, yaitu 1. Spesifikasi dari jenis populasi, bentuk matematis dari populasi yang mencakup parameter yang tidak diketahui. 2. Estimasi, pemilihan metode statistik untuk mengestimasi parameter dari populasi. 3. Sebaran, sebaran statistik dari contoh atau sampel. Tulisan tersebut memperkenalkan metode yang terkenal maksimum likelihood yang digunakan untuk estimasi dan pengujian hipotesis. Ya, terima kasih Mbak Ratih Ayu. Ya, jadi ada beberapa informasi seperti tadi ya menjelaskan bahwa perkembangan analisisnya itu semakin kompleks. Nah, ini kita baca lagi saja. Monggo berikutnya nyuwun tulung eh, Mbak Berlian Putri. Monggo Mbak Berlian Putri bisa dibantu. Kelas Ya, A. Kak. Monggo. Statistika dalam riset. Statistik memungkinkan pencatatan secara ekstrak data penyelidikan. Statistik memaksa penyelidik menganut tata pikir dan tata kerja yang definit dan ekstrak. Statistik Eksak. Statistik menyediakan cara-cara meringkas data ke dalam bentuk yang lebih banyak artinya dan lebih gampang mengerjakannya. Statistik memberikan dasar-dasar untuk menarik kesimpulan melalui proses-proses yang mengikuti tata yang dapat diterima oleh ilmu pengetahuan. Statistik memberi landasan untuk meramalkan
secara ilmiah tentang bagaimana segala sesuatu akan terjadi dalam kondisi-kondisi yang telah dilalui. Statistik memungkinkan penyelidik menganalisis, menguraikan sebab akibat yang kompleks yang rumit, yang tanpa statistik akan mendapat peristiwa yang membingungkan, kejadian yang teruraikan. Ya, terima kasih Mbak Berlian Putri ya, sudah dibantu membaca. Kita teruskan saja dulu. Eh, Monggo mungkin bisa dibaca Mas Gilang Maulana. Monggo Mas Gilang dari kelas A. Halo Pak, Halo, monggo Mas, sorry. Mas Gilang dibantu baca. metodologi, metode, cara teknik alat, logi, Mm-mm. artinya ilmu, metodologi, ilmu tentang cara, alat, atau teknik. Di Mhm. metode riset itu cara orang melakukan penelitian, seperti cara mengumpulkan data, kemudian menganalisa data, kemudian menemukan kesimpulan, cara observasi Mhm. lapangan, dan lain sebagainya. Mhm. Sedangkan metodologi riset itu ilmu yang mengupas Metodologi. Metodologi riset itu ilmu Mhm. yang mengupas tentang konsep-konsep metode penelitian, ilmu yang membahas tentang kelebihan dan kekurangan suatu metode penelitian, ilmu tentang Mhm. teori-teori berbagai metode penelitian. Iya, terima kasih banyak Mas Gilang. Oke, kita lanjutkan dulu ini kita baca cepat saja ya. Nah, lalu seperti tadi disebutkan bahwa beda antara metode dengan metodologi. Jadi kalau kita bicara tentang metodologi, kita menjelaskan tentang beberapa metode yang kita gunakan dalam satu kesempatan. Tapi kalau kita ditanya tentang metode, itu adalah teknik sebenarnya. Nah, dalam konteks penelitian arsitektur di dalam level S1, mungkin teman-teman cukup bicara tentang metode saja nggak apa-apa itu ya. Karena bicara tentang metodologi itu bicara tentang diskusi yang lebih complicated. Kita ingat waktu di kelas kualitatif dulu itu ya saya menjelaskan apa itu metodologi ya kita mulai dari filosofinya, kita mulai dari pendekatannya, mulai dari sampai dengan bagaimana mencari data dan sebagainya. Sementara kalau kita itu bicara tentang metode saja ya sudah pertanyaannya sederhana, bagaimana mencari datanya, bagaimana data apa yang dicari ya sederhana itu. Ya, jadi berkaitan dengan arsitektur tentu saja lalu pertanyaannya atau penelitian-penelitiannya adalah penelitian-penelitian arsitektur. Jadi statistik bisa dikaitkan dengan arsitektur jika kita bisa hubungkan dengan apa itu arsitektur ya. Jadi dalam konteks arsitektur itu eh, statistika ini adalah statistika riset arsitektur bisa kita anggap sebagai ilmu tentang cara mengumpulkan data atau informasi untuk menemukan jawaban dari sebuah fenomena atau penyelesaian dari suatu masalah atau pemahaman dari suatu fenomena yang ada, tetapi harus dikaitkan dengan arsitektur. Nah, arsitektur itu secara definisi adalah berkaitan dengan tadi, ya bidang arsitektur itu berkaitan dengan form and space. Jadi ruang dan bentuk. Kalau kita sudah ketemu dengan ruang dan bentuk itu berarti bidangnya adalah bidang arsitektural. Jadi bukan fokus kepada hanya orang saja, tapi bagaimana orang itu berkaitan dengan bentuk. Orang itu atau kegiatan berkaitan dengan ruang. Ya, jadi ini harus begitu. Eh, ini saya lewati saja. Jadi seperti disampaikan di sini bahwa di dalam arsitektur itu adalah ilmu yang mempelajari tentang ruang dan bentuk, space and form. Perpaduan antara seni dan teknologi yang keduanya itu akan saling mempengaruhi ya dan mendorong di dalam konteks adanya perubahan-perubahan itu. Nah, kalau kita kaitkan dengan ruang lingkup penelitian arsitektur, kita bisa dalam konteks ruang lingkup kota atau makro atau ruang kawasan atau ruang bangunan, ya. Bahkan mungkin ada yang lebih kecil lagi adalah dalam konteks ruang. Jadi Ya. eh, ruang di dalam bangunan. Oke. Nah, ini adalah satu contoh ilustrasi gambaran bagaimana konteks kita kalau melakukan apa namanya penelitian di level kota itu adalah cakupannya seluas ini. Nah, kawasan itu adalah ruang-ruang eh, eh, bagian dari sebuah kota yang besar yang di dalamnya itu nanti akan ada bangunan. Yang ini di dalam level bangunan ini biasanya profesi arsitek itu libat di sana, sementara kalau levelnya kota itu adalah perencana.
atau planner. Nah, kalau kawasan itu adalah keilmuannya adalah urban design atau perancangan ruang kota. Nah, ini adalah gambaran tentang apa saja yang bisa kita kaitkan dengan atau kita bisa contohkan penelitian-penelitian berkaitan dengan eh, level makro atau perkotaan, level kawasan atau urban design dan arsitektur. Jadi bicara tentang urban system, urban resources, regulasi itu ada di level planologi atau perencanaan kota. Nah, di level urban design kita bicara tentang kawasannya atau infrastruktur kawasan atau ruang kawasan, ya. Sementara arsitektur itu bicara tentang struktur, tentang utilitas, tentang estetika, ya. Nah, ini adalah salah satu contoh, Mas Mbak, aplikasi sederhana ya, sangat-sangat sederhana dari sebuah penelitian yang pernah dilakukan oleh mahasiswa eh, angkatan 2005 ya, dikerjakan di tahun 2005 yang lalu sudah lama ya. Dia membuat identifikasi dari bangunan yang ada di antara Pasar Klewer dengan Pasar Singosaren. Dia lihat seperti apa bangunan itu. Jadi dari sisi karakternya dia identifikasi, lalu dari fungsinya juga dia identifikasi. Warna-warna itu menunjukkan antara lain apakah bangunan ini atau rumah toko ini fungsinya sebagai rumah makan atau toko baju atau toko sepatu atau toko emas atau toko bangunan dan sebagainya. Nah, lalu karakter ini dimunculkan untuk mewakili bangunan ini mempunyai karakter arsitektur tradisional atau karakter Tiongkok atau Chinese architecture atau arsitektur Cina ya atau arsitektur kolonial. Jadi dia petakan seperti ini. Nah, lalu dia presentasikan menjadi seperti ini. Jadi ini adalah contoh sederhana bagaimana statistik itu dibuat digunakan untuk menggambarkan sebuah fenomena yang terjadi di sebuah ruang kota. Nah, ini bisa kita kaitkan dengan itu. Contoh yang kedua dikerjakan oleh kakak kelas kalian juga, namanya Mbak Afsa. Di tahun 2018 dia melakukan penelitian lokasinya di kota Singkawang di Kalimantan Barat. Mungkin teman-teman ingat waktu di kelas kualitatif dulu saya mencoba menjelaskan mengambil contoh ini. Jadi dia lihat, dia gambarkan melalui peta ini, melalui warna pink, warna orange. Ya, orange dengan pinknya tidak terlalu terlihat bedanya, tapi ini sebenarnya ada pink, ada orange, lalu ada biru. Nah, warna pink merah muda ini menunjukkan warna etnis Tionghoa yang ada di sana, atau bangunan-bangunan yang mempunyai karakter atau dimiliki oleh orang-orang Tionghoa. Nah, yang warna biru tua itu adalah yang dimiliki oleh kelompok etnisitas Melayu, dan yang warna orange itu dimiliki oleh eh, etnis yang kurang jelas. Jadi maksudnya campuran gitu ya. Jadi antara antara Tionghoa dengan Melayu itu tidak cukup jelas di sana. Nah, ini memberikan gambaran distribusi itu secara visual. Nah, ini adalah satu contoh yang lain bagaimana satu penelitian itu mencoba mengangkat beberapa aspek seperti sosial, urban development, dan konflik. Jadi bukan hanya konflik dan sosial, tapi dikaitkan dengan bagaimana keterkaitannya dengan eh, fasilitas sosial yang ada di sana seperti health facility itu seperti rumah sakit, klinik, dan sebagainya. Lalu ada sekolah dan infrastruktur yang lain gitu ya di sana. Nah, konflik diwakili dengan adanya peristiwa pembakaran, peristiwa pembunuhan, pencurian, dan sebagainya. Nah, ini lalu eh, dinilai, lalu dimunculkan data yang ada di dalam statistik itu di dalam ke dalam bentuk peta. Nah, hasilnya adalah seperti ini gambarannya. Jadi warna-warna itu menunjukkan bagaimana interaksi antara variabel-variabel itu ya sebenarnya juga relatif sederhana. Nah, jadi kurang lebih lalu itu yang bisa kita lihat dari yang namanya statistical thinking. Saya boleh dibantu membaca sekarang mungkin dari kelas A lagi boleh deh. Mas Widi Saifullah, monggo dibantu Mas Widi Saifullah. Silakan dibaca ini Mas Widi.
Nggak ada. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Oh, oke, silakan Mas Widi dibantu dibaca, Mas. Bantu baca ini. Pak, tadi ngalek, Pak. Oke, monggo. Statistical thinking. Kemampuan untuk Mhm. melaraskan pemikiran seseorang dengan ide-ide dasar statistika yang memungkinkan dapat membuat keputusan yang lebih baik daripada situasi tertentu. Menurut Dr. Deming, pakar statistika, statistical thinking and statistical methods. Statistika telah dimiliki oleh masyarakat bisnis dan industri sebagai bahasa kedua di mana banyak industri maju karena statistika. Iya, makasih matur nuwun Mas Widi. Jadi ini sekedar informasi aja menekankan bagaimana statistik itu sekarang menjadi alat yang digunakan oleh banyak industri, banyak profesional untuk mengembangkan bisnis mereka. Jadi Mas Mbak sebagai penutup ya bahwa sekali lagi statistik itu adalah data angka. Nah, sementara statistika adalah ilmu yang mempelajari data-data tersebut atau mempelajari statistika. Beberapa terminologi nanti kita akan bertemu ya, terutama di pekan depan ya. Kalau tadi sudah muncul ada probabilitas, ada apa namanya data, ada apa namanya prediksi dan sebagainya. Nah, pekan depan kita akan berurusan dengan mean, median, sampel dan seterusnya dan seterusnya. Jadi mohon teman-teman bisa menyiapkan diri membaca materi untuk pekan depan ya dengan judul tipe statistika dan statistika deskriptif. Masih sama di bagian di SPADA di bagian 8 tetapi di pertemuan di materi yang kedua. Jadi materi yang pertama itu yang ini ya yang sekarang kita diskusikan ini. Nah, materi kedua adalah berkaitan dengan tipe statistika dan statistika deskriptif. Mohon bisa dibantu dibaca dulu ya pekan depan hari Senin sehingga kita bisa cepat melakukan diskusi di kelas ya. Jadi demikian Mas Mbak pertemuan bagian pertama ini untuk pengantar statistika. Nah, kita masuk ke bagian yang kedua. Saya mau cerita sedikit terkait dengan evaluasi hasil UTS yang sementara ini sudah kita kumpulkan bersama-sama. Nah, dalam rangka untuk menjelang persiapan kelas online, nah ini seperti kemarin yang sudah saya singgung di saat pertemuan sebelum UTS, kita akan ada beberapa sesi dengan baik Prof. Ismail maupun Dr. Hasrina. Sementara ini terjadwal seperti ini. Jadi setiap Sabtu selama 3 pekan ke depan, 16, 23, dan 30 November. Tetapi waktunya tepatnya mohon nanti kita konfirmasi ya. Saya akan minta tolong nanti teman-teman koordinator kelas ya di grup boleh menyampaikan feedback terkait dengan waktu. Kenapa? Karena saya mendengar beberapa apa namanya kelas mahasiswa semester 5 itu di hari Sabtu juga ada kuliah. Nah, kita nanti coba sesuaikan dengan waktunya. Insya Allah sih nggak lama. Ini mungkin di satu pertemuan hanya sekitar 1 jam atau paling lama 1,5 jam satu sesi kuliah saja. Nah, oleh karena itu setiap kelompok tugas perlu menyiapkan presentasi yang lebih baik supaya lebih mudah untuk dipresentasikan, didiskusikan di saat sesi dengan Prof. Ismail maupun dengan Dr. Hasrina itu. Nah, jadi apa yang harus dipresentasikan adalah hasil yang sudah kalian tuliskan di dalam perbaikan apa namanya UTS kemarin, tetapi mohon bisa diperbaiki ya. Nah, apa-apa yang harus diperbaiki? Nah, ini kurang lebih seperti ini, Mas Mbak. Jadi untuk yang teman-teman kualitatif, sebagian besar saya melihat sudah memunculkan datanya. Data seperti ini ya. Jadi ada gambar foto dan sebagainya, tetapi tidak ada analisisnya. Ada sebagian yang sudah mencoba melakukan analisis, tapi saya kira itu eh, masih sangat awal gitu ya. Jadi masih sangat bisa dikembangkan. Jadi apa bedanya data dengan analisis? Lagi-lagi pada saat kita bicara data itu kita hanya menampilkan informasi saja. Bahwa di sana ada berapa toko, tokonya bentuknya seperti ini, warnanya seperti ini, tingginya sekian dan sebagainya. Tetapi pada saat analisis kita sudah memunculkan interpretasi. Interpretasi itu apa? Interpretasi itu ya maksudnya apa? Kenapa seperti ini? Apa hubungan antara ini dengan ini? Kita coba melihat mereka-reka gitu ya. Kira-kira kalau bentuknya seperti ini proporsinya berapa? Jadi gambaran ini bisa memberikan ilustrasi eh, analisis itu seperti ini. Nah, mengapa saya sarankan untuk kalian sudah harus mencoba sampai dengan analisis?
Supaya apa? Supaya nanti diskusinya itu bisa lebih dinamis pada saat besok di sesi online diskusi dengan Prof. Ismail dan Dr. Hasrina, terutama dengan Prof. Ismail karena ini bicara tentang analisis kualitatif. Jadi ini adalah contoh saja yang sebenarnya sudah kita diskusikan di sebelum UTS. Monggo digunakan beberapa terminologi yang sudah kita diskusikan di saat UTS dan sebelum UTS ya, dan juga pada saat kalian workshop ya. Kata-kata, kalimat-kalimat, istilah-istilah itu tolong digunakan ulang untuk mencermati, untuk memahami fenomena yang ada di lapangan. Foto boleh diambil, sketsa boleh dibuat, tetapi tidak boleh hanya sekedar menampilkan foto, tetapi harus kalian narasikan, harus kalian ceritakan ini maksudnya apa. Kalian boleh berandai-andai, kalian boleh menghubungkan dengan literatur dan sebagainya. Jadi saya sarankan demikian. Nah, bagaimana dengan teman-teman yang eh, data kuantitatif gitu ya, yang kemarin workshop dengan Dr. Hasrina, memang saya lihat sebagian besar belum memunculkan data. Saya kemarin sudah berpesan untuk coba deh kalian mencoba mencari data. Jadi bukan hanya sekedar saja lalu dianalisis karena itu tidak memunculkan apapun, itu baru informasi saja. Nah, bagaimana untuk mencari data? Saya kemarin atau memasukkan data, kemarin saya sudah di last minute itu saya tertinggal informasinya ya, kebetulan sebenarnya file itu sudah di-share ke saya tapi terselip, mohon maaf. Nah, monggo bisa dicermati ulang materi yang sudah dibagikan oleh Dr. Hasrina yang nanti akan saya share ulang di Sepada. Dan juga kalian boleh juga mencoba melihat beberapa tayangan yang ada di YouTube ini untuk bagaimana memasukkan informasi tambahan di dalam peta. Jadi peta itu lalu harus dimodifikasi. Misalnya apa? Ada 3 contoh. Ada visibility analysis. Visibility analysis itu bagaimana? Nah, nanti silahkan lihat di sana. Atau axial analysis. Lalu ada juga road network analysis. Jadi ada cara-cara tertentu yang lalu kita bisa gunakan space syntax itu untuk membuat analisis itu. Jadi saya sarankan untuk ini silahkan dimodifikasi. Lalu nanti apa yang akan kita lakukan ya? Monggo yang teman-teman kualitatif, analisis kualitatifnya perlu ditambahkan, terutama di bagian analisisnya. Oke, dengan sketsa, dengan diagram, dengan skema, dengan catatan, dan sebagainya. Lalu yang teman-teman kuantitatif itu perlu menunjukkan dan mencoba menginput data. Ya, data dari mana? Ya, data misalnya dari kuesioner atau data dari dihitung jumlahnya dan sebagainya. Ya, lalu kalau sudah eh, tolong dipindahkan ke format PowerPoint saja supaya kalian mungkin lebih mudah untuk menampilkan kepada apa Prof. Ismail dan Dr. Hasrina dalam hanya 5-7 slide ya. Yang isinya apa? Isinya kurang lebih judul itu 1 lembar saja, isinya adalah topiknya apa, lalu kelasmu kelas apa, nomor kelompoknya berapa, nama anggotanya siapa saja dan sebagainya. Topik ini adalah topik penelitian yang sudah kalian ambil. Lalu pendahuluan ini berkaitan dengan informasi umum, objek-objek foto dan sebagainya. Ini sebagian besar sudah ada. Jadi tinggal nanti dipindahkan di format dalam PowerPoint yang sederhana saja, tidak perlu dengan warna-warna yang ekstravaganza, dengan animasi yang rumit-rumit, nggak cukup gitu ya, apa tidak perlu ya. Jadi seperti secara saya menunjukkan menyusun PowerPoint di presentasi statistika ini kan sederhana saja ya. Yang penting adalah informasinya. Nah, yang ketiga ini bagian yang saya melihat sebagian besar juga belum menceritakan secara spesifik berkaitan dengan metode. Jadi penjelasan metode itu bukan lagi definisi bahwa metodologi penelitian adalah bla 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 bla. Menggunakan penelitian kualitatif yang artinya adalah ini dan sebagainya. Bukan. Tetapi ceritakan tentang langkah-langkah apa yang kalian ambil dalam rangka mencari data. Data apa saja yang kalian cari? Bagaimana cara kalian menampilkan data? Apakah dengan clustering? Apakah dengan pengelompokan? Apakah dengan mengembangkan tipologi dan sebagainya. Lalu bagaimana mencari atau menulis, melakukan analisis. Lagi-lagi, silahkan lihat materi-materi yang ada di sebelum UTS, digunakan apa namanya, terminologinya, kata-kata yang sudah pernah kita pelajari untuk menyusun metode ini. Dan perlu spesifik ya. Spesifik itu artinya ya betul-betul apa yang kalian lakukan. Nah, yang ketiga adalah, yang keempat adalah data atau visualisasi data, ya. Data apa yang kalian dapatkan lalu dari lapangan.
apa saja dan sebagainya. Nah, yang terakhir adalah analisis. Ini adalah interpretasi terhadap data yang diperoleh. Ya, boleh dengan sketsa, boleh dengan diagram, dengan simulasi, skema dan sebagainya. Nah, saya harapkan kita akan bisa kumpulkan di tanggal 15 November, ya malam paling lambat. Ini materinya hampir semuanya sudah ada semua, tinggal memudahkan formatnya ke dalam PowerPoint supaya lebih mudah ditayangkan. Nah, kenapa 15 November malam? Supaya hari Sabtu itu kita bisa dengan siap, dengan mudah kita presentasikan kepada para narasumber eksternal tersebut. Saya kira demikian, Mas Mbak. Monggo kalau ada diskusi, ada pertanyaan, saya persilahkan. Siapa monggo, kalau tidak bisa dengan mikrofon, boleh dengan chat line di Zoom juga boleh. Monggo. Oke, baik. Kalau tidak ada, saya akan tambahkan sedikit, Mas Mbak, sedikit review saya. Eh, ini contoh yang saya akan tunjukkan di sini. Sudah muncul di sana ya? Oke, baik. Jadi ini adalah contoh yang tadi saya sebutkan bahwa di sini ada gambaran umum lokasi, foto lokasi ya sudah ada di situ. Lalu lokasi penelitian sudah ada, isunya dia sudah muncul di sana, tetapi lalu tidak ada informasi yang lain selain itu. Jadi analisisnya belum ada, terus foto-foto itu belum dianalisis dan sebagainya. Terus metode di sini juga dituliskan dengan metode yang eh, ini adalah definisi ya. Penelitian ini dilakukan secara umum menggunakan kualitatif. Maksudnya apa? Teknik pengumpulan adalah langkah yang paling strategis. Kita tidak minta definisi, tapi apa yang kamu lakukan? Bahwa Pak, saya mengambil 20 rumah yang difoto atau yang digambar, lokasinya di mana, lalu diambil fotonya itu kapan, eh, bagaimana cara mendokumentasikannya, mempresentasikannya dan seterusnya dan seterusnya. Itu perlu diceritakan seperti itu. Sangat-sangat spesifik. Nah, hasil penelitiannya juga ini tidak bisa hanya naratif begini, tapi harus ditunjukkan fotonya dan lalu analisisnya belum ada sama sekali. Ya, sama halnya di bagian kuantitatif itu di sini baru muncul peta saja dan dokumentasi ini belum ada, baru gambaran umum ya. Tapi di dalam data yang muncul itu belum belum muncul ya. Jadi ini sama-sama sekali lagi juga mirip, bahwa yang muncul baru berkaitan dengan definisi-definisi saja. Nah, ini belum ada data yang lebih jauh dari itu yang saya kira memang ini bagian teman-teman space syntax ini untuk harus mencoba menggunakan material itu. Ini sudah cukup lumayan sih ya, sudah ada datanya, tetapi terus ini apa maksudnya dan sebagainya. Nah, ini saya kira boleh diperkaya lagi. Ini sudah lumayan. Satu contoh yang lain mungkin, nah ini yang tadi saya gambarkan. Gambar ini cukup bagus ya. Peta lokasinya ada warnanya, jadi menunjukkan apa bagian mana yang menjadi fokus dari kegiatan dia. Kalau perlu ditekankan lagi objek-objek mana yang betul-betul diambil datanya atau dimasukkan sebagai data. Ya, ditandai rumahnya, dikasih nomor 1, 2, 3, 4, 5, disinkronkan dengan fotonya, disinkronkan dengan sketsanya dan sebagainya. Nah, ini hasil workshop kajian pustaka itu tidak cukup hanya dituliskan judulnya, tetapi poin pentingnya apa. Jadi poin pentingnya apa itu perlu dituliskan, lalu metodenya itu juga tidak cukup hanya kualitatif menggunakan observasi, enggak cukup. Tapi observasi itu observasi apa yang kalian observasi, bagaimana cara melakukan observasi dan sebagainya. Nah, ini sketsa ini bagus ya. Ada gambaran rumahnya, ada sosial interaksi dan sebagainya. Tapi ini baru satu yang ini belum mencerminkan dari dinamika apa yang ada di lapangan. Jadi sayang sekali. Jadi sebenarnya udah bagus. Oke, ya. Jadi ini tidak cukup hanya dijelaskan, tapi harus ada analisis yang kritikal. Ya, apa yang berkaitan dengan interaksi dan sebagainya. Ini saya kembali ke atas. Sepertinya topik judulnya belum ada. Judul kegiatanmu itu apa?
Tema penelitian Contemporary Architecture dan Management Visual Analysis on Facade. Nah, kalau bicara tentang visual analysis dan fasad, berarti urusan analisisnya juga harus dikaitkan dengan analisis fasad. Bukan hanya bicara tentang social interaction, karena social interaction itu beda. Ya. Jadi analisis fasadnya. Nah, fasad ini harus dianalisis. Apa maksud dari fasad ini? Nah, makanya perlu ada kajian pustaka yang berkaitan dengan contoh-contoh analisis fasad itu apa sih yang dilakukan. Nah, seperti yang tadi saya contohkan di dalam slide PPT tadi, kurang lebih seperti itu. Satu lagi mungkin, ya ini ada satu contoh juga. Jadi saran saya kalau untuk yang space syntax ini ditambahkan sampai satu blok ke belakang analisisnya, jadi jangan hanya satu jalur saja sehingga nanti hasilnya menjadi lebih dinamis ya. Terus untuk yang bagian kualitatif juga sama, ini belum ada. Oh maaf, ini hanya kuantitatif saja yang di space syntax. Saya kira itu Mas Mbak, mungkin dari saya. Monggo kalau ada diskusi, ada pertanyaan, saya persilahkan. Cukup jelas? Ya sampun kalau begitu ya. Baik, terima kasih kalau memang tidak ada diskusi lagi. Kita akhiri, nggih. Saya tunggu nanti di hari Jumat. Saya akan apa namanya share Google Drive saja. Nanti minta tolong untuk dikumpulkan melalui Google Drive atau nanti melalui Sepada. Saya akan follow up. Tetapi intinya adalah silahkan nanti di hari Sabtu itu kalian standby untuk siap-siap nanti kelompok-kelompok tertentu yang akan saya pilih itu untuk mempresentasikan di depan Prof. Ismail atau Dr. Hasrina. Waktu juga masih kita tentatif, mungkin saya minta tolong nanti bisa kita diskusikan di grup koordinator ya. Sementara sih terjadwal Sabtu pekan depan. Kalian ada kuliah lain nggak di hari Sabtu depan? Mas Mbak, monggo bisa dibantu Sebagian merespons. ada, Pak. Sebagian ada ya. Mata kuliah apa, Mas? Ada dokumen RC parametrik sama satunya tuh Morfo, Pak. Oh, ada banyak ya. Itu jam berapa saja, Mas Marcel? Maaf. Kalau biasanya itu dari pagi sampai sebelum duhur lah, Pak. Oh, sampai sebelum duhur. Setelah duhur relatif free ya. Iya. Baik. Oke, nanti saya tak diskusi dengan perwakilan kelas saja nggih di grup WhatsApp nanti untuk menentukan apakah di hari apa kita bisa lakukan itu. Oke, matur nuwun. Terima kasih banyak. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, tidak ada diskusi, kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Terima kasih sekali lagi. Selamat melakukan aktivitas. Mohon maaf sekali lagi, Mas Mbak, saya tidak bisa menemani kalian belajar di kampus karena situasi khusus yang saya hadapi hari ini. Gitu ya. Semoga sehat, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun.